wakil bupati dari pasangan Wani, Iip Miftahul Paos, mempertanyakan jomplangnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam debat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang digelar KPU Kabupaten Tasikmalaya di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 5 November 2020, Iip mencontohkan, jalan di bagian selatan rata-rata jelek, sementara di bagian utara relatif bagus. Menjawab pertanyaan itu, calon Bupati Tasikmalaya dari nomor urut 2, Ade Sugianto menjelaskan, salah satu alasannya adalah kemampuan anggaran daerah yang masih terbatas. Ade menyebutkan dari semua jalan di Kabupaten Tasikmalaya yang kondisinya layak baru sekitar 63,7%. Untuk mengatasi persoalan tersebut, ke depan pihaknya akan membuat skema pembiayaan yang tidak hanya bersandar pada APBD, tapi juga membuka kerjasama dengan berbagai pihak. Yang selama ini kita APBD minded semata-mata, bergantung kepada pusat, bergantung kepada provinsi, sementara daerah kita sangat terbatas sekali. Ini harus kita rubah ke depan. Bagaimana melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, kolaborasi istilah untuk Jawa Barat, dan kami menggunakan istilahnya gotong royong. Semua orang, semua pihak bersama-sama. Lanjutkan, Chef. Terakhir, barangkali saya sebagai salah satu putra yang dilahirkan di selatan dan hari ini masih berdomisili di selatan, tentu akan mendorong Tasik Selatan untuk segera menjadi daerah otonom baru. Karena kita punya 351 desa, wilayah utara punya jalan nasional, wilayah tengah punya jalan provinsi, dan di selatan kita hanya punya jalur-jalur kabupaten dan jalan-jalan desa. Itulah kenapa kami dari pasangan Ade Cecep untuk mendorong daerah Tasik Selatan menjadi mekar. Insya Allah pada saatnya pemerintah pusat membuka moratorium. Terima kasih. Silakan, Pak. Mendengar jawaban Ade Cecep, Iip mengaku tidak puas. Menurutnya yang ditanyakan bukan persoalan kekurangan dana, tapi kenapa jomplangnya terlalu jauh. Kalau menggunakan asas pemerataan, semestinya kualitas jalan-jalan di bagian selatan tidak jauh berbeda dengan yang di utara. Kalau asas pemerataan, mestinya potretnya tidak seperti itu. Itu kan soal keadilan, soal keberpihakan. Nah, saya melihat pembangunan utara dan selatan itu terlalu jauh itunya, terutama jalan, Kak. Saya melihat bagaimana masyarakat Neglasari, kampung Desa Purwarahayu yang di Taraju, Ciodeng, daerah-daerah perbatasan itu katanya itu terakhir itu di aspal di era Pak Tatang. Jadi itu gimana? Padahal kan itu semua rakyat Kabupaten Tasikmalaya. Jadi jawaban itu bagi saya tidak memuaskan. karena itu jadi bahkan seringkali karena itu sudah cukup waktunya untuk memberikan pertanyaan. Pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk memberikan jawaban atas tanggapan dari paslon nomor 4. Waktunya 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Sebetulnya ini bukan masalah utara dan selatan, karena ketika kita ke utara pun kurang lebih sama, ketika ke barat juga kurang lebih sama, karena permasalahan di kita adalah indeks kesulitan daerah kita yang masih sangat tinggi sekali. Bukan hanya masalah infrastruktur, kemudian komunikasi pun sangat rendah sekali, sehingga ketika kita datang ke selatan, masyarakat selatan merasa ditinggalkan, padahal sebetulnya tidak. Kita usahakan pemerataan sebaik mungkin, namun kemampuan pemerintah ini yang sangat jauh daripada tuntutan masyarakat. Karena itulah maka satu-satunya cara bagi kita adalah bagaimana meningkatkan kapasitas fiskal kita untuk bisa membangun, sekali lagi tidak di APBD minded, sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat utara dengan utara bangkitnya itu sebetulnya masalah itu, di selatan juga masalah itu. Solusi peningkatan kapasitas fiskal itu menjadi salah satu solusi bagi kita untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Demikian pula yang disampaikan oleh Kang Cecep tadi, maka pemekaran adalah salah satu di antara opsi kita untuk melakukan pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan yang lebih baik, dikarenakan kapasitas kita, fiskal kita sangat rendah, sampai dengan hari ini masih tergantung kepada pusat dan daerah. Pemekaran yang hari ini 2, insya Allah itu menjadi juga bagian dari solusi ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Tambahannya barangkali tentu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, sejauh ini Kabupaten Tasikmalaya menjawab tantangan kebutuhan infrastruktur itu hanya bertumpu pada APBD.
Sesungguhnya tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Adi Sugiarto bahwa kita sesungguhnya memiliki potensi-potensi keuangan yang lain yang bisa asal sesuai dengan regulasi yang ada dan tentu dilaksanakan dengan baik dan tentu bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Tepuk tangan boleh kita persembahkan